وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Muharram. Ketika kita masuk ke di bulan Muharram, ada satu peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu terbunuhnya cucu kesayangan Rasulullah SAW, Husain radhiyallahu taala anhu, di tanah yang dikenal dengan nama Karbala. Di sana ada kelompok Syiah yang mereka dalam tanda kutip sangat mengagungkan Ahlul Bait, dan terkhusus Husain radhiyallahu taala anhu, menjadikan hari terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu sebagai jembatan untuk mengkafirkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, untuk menghalalkan atau untuk menyesatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dikarenakan mereka terlibat di dalam pembunuhan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak sedikit dari kalangan awam muslimin yang tidak mengerti sejarah yang benar, yang terkadang mereka hanya membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh Syiah atau pembela-pembela Syiah, yang seakan-akan memang kenyataannya Ahlus Sunnah adalah orang yang membenci cucunya Rasulullah SAW dan ikut terlibat di dalam pembunuhan Husain, dikarenakan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Yazid bin Muawiyah dan juga tidak mengkafirkan bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum kita membaca sejarah
terbunuhnya cucu kesayangan Nabi SAW dari versi Ahlus Sunnah, dari buku-buku para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan secara sanadnya sampai kepada pelaku kisah tersebut. Pertama perlu kita ketahui, kalau seandainya misalkan Yazid bin Muawiyah terlibat dalam pembunuhan cucu kesayangan Nabi SAW, apa urusannya dengan kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ala taziru waziratun wizra ukhra." Ya, tidaklah seseorang itu berdosa dikarenakan dosa orang lain. Siapa saja yang terlibat di dalam pembunuhan cucu Nabi SAW, apakah dia Yazid bin Muawiyah, ataukah dia tentara Yazid bin Muawiyah, atau siapapun dia, maka tentunya kita tidak ikut berdosa apa yang telah dilakukan dari dosa tersebut. Dan bersamaan dengan itu kita mengutuk keras dan kita meyakini pembunuh cucu Nabi SAW adalah orang yang zalim, dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, apakah di hari terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ataukah hari ini, atau sampai yaumul qiyamah, ada orang yang mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah, kemudian senang, bahagia, rela terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW? Tidak akan pernah ada. Nah, kalau seandainya ada orang yang dia mengaku sebagai ahlu sunnah dan ridho terbunuhnya cucu Nabi SAW, maka ini namanya ahlu sunnah karbitan, ahlu sunnah imitasi, ahlu sunnah palsu, yang mungkin sekadar penyusup yang ingin mengacaukan barisan ahlus sunnah wal jamaah. Namun itu sudah menjadi kebiasaannya orang-orang Syiah. Mereka membawa berita-berita palsu, mereka membalik fakta, yang kemudian dengan pembalikan fakta dan berita palsu tersebut mereka jadikan lawazim untuk mengkafirkan, menyesatkan siapa saja yang tidak berjalan dengan jalan mereka. Di antaranya lawazim yang lainnya dalam sebuah hadis, yang hadis itu dipalsukan oleh orang-orang Syiah. Ketika Rasulullah SAW, pernah saya sampaikan hadis ini di majelis ini, ketika Rasulullah SAW kembali dari Hajatul Wada, dan ini merupakan haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Taib, dan di tahun itu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di tengah perjalanan turunlah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah menjadikan Ali sebagai khalifah setelah terbunuhnya siapa? Atau setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai akhi Jibril, saya tidak mampu untuk menjadikan Ali sebagai khalifah, dikarenakan sahabat-sahabat saya tidak ada yang suka dengan Ali, dan saya khawatir sahabat saya akan memberikan mudarat kepada saya." Itu berita. Kira-kira dari kedengarannya beritanya sahih atau tidak sahih? Sahih atau tidak sahih? Tidak sahih. Iya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mereka mengorbankan nyawa mereka, satu-satunya harta yang mereka miliki untuk mereka bisa hidup di dunia ini, mereka siap pertaruhkan, ya, untuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya Rasulullah. Sehingga sesuatu perkara yang mustahil karena urusan dunia, urusan kekhalifahan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membunuh Nabi. Ini dan terbentuk kedustaan yang dibuat oleh Syiah. Tidak lain mereka ingin memasukkan dalam hadis palsu ini kebencian
sahabat kebencian muslimin kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai akhi Jibril, saya tidak punya kemampuan. Tolong engkau sampaikan kepada Allah, ya, uzur kepada saya." Naiklah malaikat Jibril kembali kepada Allah, mengadu dan memberikan informasi uzurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan tetap harus dijadikan Ali sebagai khalifah. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta uzur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Dia bawa ayat, betul ayat ini disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ini ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan risalah tersebut, maka engkau tidak amanah dalam menyampaikan risalah kenabian. Nah, setelah Allah menurunkan ayat tersebut, baru Rasul mengatakan, baik, kalau demikian saya akan mengangkat Ali sebagai khalifah. Jelas, ini ayat Quran. Cuma digandengkan dengan cerita palsu mereka untuk apa? Untuk orang-orang awam semakin yakin kalau itu adalah berita yang sahih. Setelah Nabi SAW tiba di kota Madinah, ya, sebelum beliau meninggal, beliau memberikan wasiat yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya beliau siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini wasiatnya beliau. Setelah Nabi SAW meninggal, siapa waktu itu yang menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq, dengan kesepakatan seluruh sahabat Nabi. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sekalipun, bahkan seluruh ahlul baitnya Nabi meyakini kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian kisah ini, hadis ini dan wakil kenyataan yang terjadi yang menjadi khalifah bukan Abu Bakar, bukan Ali tapi Abu Bakar, orang Syiah mengambil sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat Ali sebagai khalifah, dan Nabi SAW telah menyampaikan amanah dari Allah tersebut. Kemudian ternyata setelah meninggal Nabi SAW, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Berarti lazimnya Abu Bakar As-Siddiq adalah berkhianat. Kepada siapa dia berkhianat? Dia berkhianat kepada Allah, dia berkhianat kepada Rasul, dia berkhianat kepada Ali. Dan apa hukumnya orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Kafir. Berarti Abu Bakar As-Siddiq kafir. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika itu mereka sepakat seluruhnya untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah yang sah setelah wafat Nabi Muhammad SAW, berarti mereka semuanya bersepakat akan pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasulnya, dan pengkhianatan kepada Ali. Hukumnya apa? Kafir. Semua sahabat kafir. Begitu caranya. Nah, begitu juga orang-orang Sunni hari ini dan Sunni yang hidup pada zaman itu, yang mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat Nabi SAW, bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, berarti mereka seluruhnya juga bersepakat akan pengkhianatan kepada Allah dan pengkhianatan kepada Rasul, maka mereka juga kafir seluruhnya. Hadis palsu yang mereka bawa, yang mereka ciptakan, yang kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka membawa lawazim yang kemudian dengan lawazim tersebut mereka mengkafirkan siapa saja dari kalangan muslimin yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini permainannya Syiah. Nah, begitu juga dengan kasus Karbala, terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu,
Ya, yang mereka meyakini di situ ada keterlibatan Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah, dan ketika Anda tidak mengkafirkan Muawiyah, tidak mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, berarti Anda setuju terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang setuju dengan terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau bukan orang-orang yang jelek. Bisa difahami? Demikian cara mereka membawa lawazim-lawazim. Walaupun mungkin orang-orang Syiah akan berkata ini adalah dustanya Wahabi, silahkan ente mengatakan dusta. Ya, dalam buku-buku kalian, dalam buku-buku Syiah, iya, dalam buku-buku mereka ditanya apakah kami boleh membunuh Sunni? Iya, bunuh mereka. Ya, kapan kalian punya kesempatan? Ya, walaupun misalnya mereka berada di sebuah kapal, tolak mereka supaya hilang nyawanya. Karena keyakinan Syiah, ya, keyakinan yang sangat ekstrim. Mereka berkeyakinan tidak akan sempurna imannya mereka sampai tegaknya negara Syiah. Itu keyakinannya mereka. Ya, dan Imam Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang dinantikan tersebut tidak akan datang ke muka bumi ini sampai babi-babi dan anjing-anjing yang ada di muka bumi ini hilang semuanya. Siapa yang inginkan babi-babi dan anjing-anjing? Orang-orang yang mereka memuliakan Abu Bakar Siddiq dan memuliakan Umar bin Khattab dan memuliakan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Faham? Jadi kita ini adalah penghalang, penghambat keluarnya Imam Mahdi. Itu menurut versinya Syiah Rafidhah. Taib, dan makom pengajian kita di malam ini kita tidak ingin membahas Syiah lebih jauh karena itu dibahas oleh buku-buku para ulama karena waktu kita sangat sempit. Tetapi kita ingin membahas bagaimana sebenarnya kisah terbunuhnya Amir Husain radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya baca, saya tegaskan kembali. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin tanya kepada antum semuanya. Husain radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia atau tidak? Mulia atau tidak beliau? Mulia. Beliau cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membunuh Husain radhiyallahu taala anhu zalim atau tidak? Zalim, siapapun mereka. Siapapun mereka. Ketiga, apakah kalian yakin kalau Husain radhiyallahu taala anhu syahid? Yakin atau tidak? Yakin, 1000% kita yakin. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid. Dan juga kita meyakini bahwasanya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husain radhiyallahu taala anhu akan menjadi pemimpin para pemuda nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah dijamin masuk surga, itu keyakinan kita. Dan siapa yang menisbatkan selain daripada apa yang kita ucapkan itu, maka itulah sebagai bentuk kedustaan dan hoax yang terbesar. Kalau ya Ahlus Sunnah rela dan ridho terbunuhnya cucu Nabi SAW, kita tidak rela dan tidak ridho, sebagaimana yang telah saya tegaskan tadi. Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Yazid bin Muawiyah, beliau dibaiat menjadi khalifah ya pada tahun 60 Hijriah. 60 Hijriah. Dan umur Yazid pada waktu itu arban wa thalathina sana, umur yang sangat relatif muda, 34 tahun. Yazid bin Muawiyah bukan sahabat Nabi, dia tidak bertemu dengan sahabat Rasulullah, dia tidak bertemu dengan Nabi, tetapi ayahnya Yazid Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bin Abi Sufyan adalah sahabat yang mulia. Taib, Yazid bin Muawiyah bukan sahabat Nabi. Dan Husain radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu, begitu juga Abdullah bin Zubair, keduanya tidak membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Taib, karena dia tidak berhak menjadi khalifah. 6. Wa kana fil Madinah. Yazid bin Muawiyah, Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdullah bin Zubair keduanya berada di Madinah. Dan ketika diminta keduanya untuk membaiat Yazid bin Muawiyah pada waktu itu, Abdullah bin Zubair berkata, "Anduru hadhihi lailah, ukhbirukum birra'i." Tunggu malam ini,
saya akan mengkhabarkan kepada kalian apakah aku akan membaiat Yazid bin Muawiyah ataukah tidak. Kata siapa? Abdullah bin Zubair. Faqalu na'am. Oke, kalau begitu. Falamma kana al-lail, dan ketika tiba di waktu malam, kharaja minal Madinah hariban ilal Mekkah wa lam yubayyi'. Di malam hari Abdullah bin Zubair, ya, beliau lari ke kota Mekah dan tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Walamma ji'a bil Husain ibnu Ali qila lahu bayy'. Dan kemudian ketika mereka mendatangi Husain radhiyallahu ta'ala anhu, baiat, ya, kamu ambil baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Qala inni la ubay'u sirran walakin ubay'u jahran bainan nas. Saya tidak ingin berbaiat dalam keadaan diam-diam, tapi saya akan membaiat Yazid bin Muawiyah secara terang-terangan di antara manusia. Qalu na'am. Walamma kana al-lail kharaja khalfa Abdullah bin Zubair. Dan setelah tiba waktu malam hari, Ali atau Husain, beliau juga ikut Abdullah bin Zubair untuk lari ke mana? Ke kota Mekah. Taib. Kemudian balagha ahlul Iraq, orang Irak pada waktu itu, mereka mendengar kabar kalau Husain radhiyallahu ta'ala anhu tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Berarti ini ada peluang buat kita, karena memang orang-orang Irak pada waktu itu, mereka bukan hanya tidak suka kepada Yazid bin Muawiyah, mereka juga tidak suka kepada Muawiyah. Mereka juga tidak rela kepada Abu Bakar, tidak rela kepada Umar, dan tidak rela kepada Utsman. Nah, ketika mereka mendengar Husain radhiyallahu ta'ala anhu tidak membaiat Yazid bin Muawiyah, maka ini kesempatan untuk mereka, ya, mengangkat Husain menjadi pemimpin di Irak pada waktu itu. Faham di sini? Jadi mereka hanya ingin membaiat Ali dan anak-anaknya saja. Dan sebagaimana kita ketahui para hadirin dan hadirat, apakah orang-orang Syiah mereka mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh orang Syiah. Yang pertama, kenapa orang Syiah hanya memperingati hari wafatnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya Husain, itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan Husain. Satu. Yang kedua, kalau dikatakan Husain radhiyallahu ta'ala anhu syahid, terbunuh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga terbunuh. Beliau juga terbunuh. Bahkan beliau terbunuh di bulan Ramadan ketika beliau ingin menyolati subuh muslimin pada waktu itu. Kenapa kalian tidak mau memperingati hari wafatnya Ali? Kenapa kalian tidak memukul wajah-wajah kalian? Kenapa kalian tidak menampar-nampar wajah kalian? Kenapa kalian tidak menyakit-nyakiti hati kalian? Ya, hari meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini petanda sebenarnya, ayyuhal hadirun, mereka tidak mencintai ahlul bait. Mereka orang-orang Syiah, agamanya itu diambil dari orang Yahudi, dan orang Yahudi yang menjadi ciri khas agama mereka itu memiliki asobiyah, kesukuan. Iya, sebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa orang-orang Yahudi mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal begitu jelas dalam kitab Taurat akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Rasulullah dari keturunan Ismail, tidak dari keturunan Ishak. Karena Ishak itu keturunannya seluruhnya para kalangan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi Ibrahim alaihissalam punya dua putra, Ishak dan Ismail. Ishak seluruh para kalangan nabi dari kalangan Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Adapun Ismail, Rasulullah itu dari keturunan Ismail alaihissalam. Ini sebabnya. Makanya mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah. Kan dari golongan nayo, kan awak kampung nayo, kan suku nayo. Jelas? Nah, begitu juga Syiah, Rafidah, yang memang asal agama mereka adalah Yahudi.
Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, mereka memuliakan Husain karena Husain radhiyallahu ta'ala anhu punya istri yang mana istrinya berasal dari suku mereka. Itu diantara alasan yang disampaikan oleh para ulama. Dan kita tidak berbicara dengan omongan kosong. Iya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan humur rijal walaysu birrijal. Mereka menampakkan seakan-akan mereka penolong saya. Sebenarnya mereka tidak menolong saya. Mereka tidak membela saya, kata Ali bin Abi Thalib. Itu Ali sendiri yang mengucapkan dari mulut mereka. Kalau seandainya mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, sebuah kecintaan itu ada bentuknya adalah ya mematuhi ke apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai dan menjauhi apa yang dilarang oleh yang dicintai. Itu hakikat dari kecintaan. Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, walaupun Abdullah bin Sabah waktu itu sempat lari, siapa yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Siapa yang dibakar? Orang-orang yang mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan. Kelompok Sabaiyah, Syiah, yang mereka mengaku mencintai Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib yang mengingkari mereka, kalau saya bukan Tuhan kalian. Apakah mereka mendengar apa yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib? Mereka tidak mendengar. Justru mereka semakin yakin kalau Ali sebagai Tuhan mereka, padahal Ali sendiri yang mengingkari perbuatan mereka tersebut. Jadi diantara dalil yang menunjukkan mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Dan dari kisah yang akan kita baca, Husain radhiyallahu ta'ala anhu sampai beliau terbunuh, di situ ada terlibat orang-orang Kufah yang mereka berkhianat, nanti akan kita sebutkan. Begitu juga Zainal Abidin rahimahullah, salah seorang dari keturunan Nabi SAW. Pada waktu itu mereka orang Syiah mendatangi Zainal Abidin dan kemudian meminta kepada Zainal Abidin untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Dan mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah taghut yang kau harus berlepas diri dari mereka. Dan Zainal Abidin pada waktu itu enggan, beliau tidak mau untuk berlepas diri dari Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka pergi dari majelisnya Abu Zainal Abidin. Kemudian beliau mengatakan rafattumuni, rafattumuni, rafattumuni. Iya, kalian itu telah enggan kepadaku, kalian telah merafatku. Itulah awal penyebutan Syiah dengan Syiah Rafidhah. Baik, bisa difahami ya? Baik, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, farsalul kutuba ila al-Husain ibnu Ali. Pada waktu itu mereka menulis surat kepada Ali radhiyallahu kepada Husain bin Ali. Dalam surat tersebut mereka mengatakan inna bay'anaka wa la nuridu illa anta wa laysa fi unuqina bay'atun li Yazid bal bay'atun lak. Ya, Ahlul Iraq mengatakan, wahai Husain, kami akan berbaiat kepadamu. Kami tidak ingin berbaiat kecuali hanya untukmu. Ya, dan tidak ada ketaatan kepada Yazid, bahkan ketaatan kami hanya untukmu. Wa takathurat kutub ala al-Husain ibnu Ali hatta balagat akthar min 500 kitabin kulluha ja'athu min ahli al-Kufah yad'unahu ilaihim. Sampai-sampai disebutkan dalam sisa atau dalam sejarah ada 500 surat yang isinya semuanya datang dari Kufah, dan Ahlul Kufah mengajak Husain untuk pergi ke Kufah. Jelas di sini. Kemudian inda dzalika arsala al-Husain ibnu Ali ibnu Ammi Muslim ibnu Aqil ibnu Abi Thalib litaqassi al-umura hunaka wa liya'rifa haqiqatal amri wa jaliyatihi. Jaliyatuh. Perhatikan. Jadi ada berapa pemeran sekarang? Ingat pemerannya. Siapa pemeran utamanya di sini? Siapa pemeran utamanya? Nggak tahu pemeran utama. Ini pengajian hampir 1 jam, hampir udah setengah jam ini. Siapa pemeran utama kita? Siapa pemeran utamanya? Husain. Pemeran utama Husain kan? Berapa kali saya menyebutkan Husain. Pemeran utama kita Husain. Nah, sekarang pemeran yang kedua. Siapa pemeran yang kedua? Pemeran yang kedua adalah anak pamannya Husain. Berarti kalau anak paman apa namanya?
sepupu. Siapa namanya? Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Jadi Husain mengutus Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk melihat perkara di sana dan untuk mengetahui hakikatnya apakah benar ataukah tidak orang-orang Kufah yang mereka menulis surat sampai 500 surat tersebut, betul nggak mereka menginginkan Husain sebagai khalifah? Mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Bisa difahami? Falamma wasala Muslim, dan ketika Muslim sampai ke Kufah, ya, sampai-sampai beliau bertanya dan beliau mengetahui bahwasanya betul-betul orang-orang Kufah mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah dan mereka menginginkan Husain bin Ali sebagai khalifah. Dan pada waktu itu Muslim bin Aqil beliau mendatangi Hani bin Urwah. Ini pemeran yang ketiga. Siapa? Hani bin Urwah. Di mana tinggalnya Hani bin Urwah? Di mana tinggalnya? Di Kufah. Taib, saya tanya lagi biar nggak bingung ya. Taib, siapa pemeran utamanya? Husain bin Ali. Pemeran yang kedua Muslim bin Aqil. Siapa Muslim bin Aqil ini? Sepupunya Husain. Apa tugasnya beliau di sini? Tugas beliau adalah utusan yang diutus oleh Husain untuk mendatangi Kufah untuk melihat kondisi dan keadaan apakah betul orang Kufah menginginkan Husain dan tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah. Taib, ke rumah siapa beliau datangi? Hani bin Urwah. Kemudian manusia datang, ya, dengan jumlah yang sangat banyak pada waktu itu, dan mereka membaiat Muslim bin Aqil sebagai perwakilan Husain radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai sini? Selesai ya? Taib, titik. Kemudian Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Siapa ini Nu'man bin Bashir? Siapa Nu'man bin Bashir? Hafal Arba'in Nawawi enggak? Ada sering lewat Nu'man bin Bashir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ya. Jadi Nu'man bin Bashir ini beliau adalah gubernurnya Kufah. Gubernurnya Kufah, tempat Muslim bin Aqil datang. Taib, dan beliau ini gubernurnya Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid bin Muawiyah pemimpin tertinggi, pemimpin negara tertinggi. Dia punya gubernur-gubernur. Nah, di antara gubernurnya siapa? Nu'man bin Bashir. Jelas? Berarti pemeran yang keempat, Nu'man bin Bashir sebagai gubernur Kufah. Dan ketika sampai berita bahwasanya Muslim bin Aqil berada di tengah-tengah mereka, anau yatihin nasu, yang manusia mendatanginya dan manusia membaiat Muslim bin Aqil atas nama Husain, adhar ka'annahu lam yasma syai'an wa lam ya'ba bil amr. Jadi Nu'man bin Bashir pada waktu itu beliau pura-pura tidak tahu apa-apa karena beliau tidak ingin terlibat dengan hal-hal yang beliau khawatirkan nanti akan tertumpah darah. Bisa dipahami? Nu'man bin Bashir. Kemudian keluarlah sebagian orang-orang, ya, ke tempat Yazid di Syam. Jadi Yazid ibu kota negara pada waktu itu di Syam, mengkhabarkan perkara. Muslim bin Aqil datang ke Kufah dan dia dibaiat oleh manusia yang banyak, dan pada waktu itu Nu'man bin Bashir sebagai gubernur dia tidak berbuat apa-apa. Itu cerita yang diceritakan di sini. Faham? Dan seperti yang kita sebutkan tadi, Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu rahimani wa rahimakumullah, beliau khawatir terjadinya pertumpahan darah. Itu sebenarnya yang beliau khawatirkan. Kemudian Ta'mir Ubaidillah bin Ziyad al-Kufah. Kemudian Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin pada waktu itu melihat Nu'man bin Bashir tidak berbuat apa-apa dalam keadaan Muslim bin Aqil telah dibaiat di negerinya yang dia sebagai gubernur di situ tidak berbuat apa-apa. Kemudian Nu'man bin Bashir diganti pada waktu itu oleh gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Ya, waktu itu dia adalah gubernurnya Basrah. Baik, berapa pemerannya sekarang? 5. Nah, kita ulang lagi. Pemeran pertama siapa? Husain. Pemeran kedua? Muslim bin Aqil. Pemeran ketiga? Hani bin Urwah. Masya Allah. Pemeran yang ketiga, keempat,
Nu'man bin Bashir, gubernur siapa? Gubernur Kufah. Yang kemudian yang kelima, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur apa? Gubernur Basrah. Jadi waktu itu ya, Nu'man bin Bashir itu beliau diistirahatkan jadi gubernur. Jadi Ubaidillah bin Ziyad yang dia gubernur Basrah juga sekaligus menjabat sebagai gubernur Kufah. Jelas? Jadi Nu'man bin Bashir dilengserkan pada waktu itu. Kemudian datanglah Ubaidillah bin Ziyad sebagai pemimpin Kufah pada waktu itu, dan juga dia sebagai pemimpin Basrah ya, untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kok bisa dalam negara kekuasaan Yazid bin Muawiyah ada pemimpin yang lain yang dibaiat selain siapa? Yazid bin Muawiyah. Kemudian sampailah gubernur ini Ubaidillah bin Ziyad di malam hari ke Kufah, dan pada waktu itu dia menutup wajahnya. Dan dia cari tahu betul nggak kisahnya ini, betul nggak, dia cross check dulu. Kemudian dia melewati manusia, yusallim alaihim, dia mengatakan mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam ya ibn binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Allah, Ubaidillah bin Ziyad menutup apa? Menutup mukanya, menutup wajahnya. Taib. Dan mereka sedang menunggu siapa? Husain datang ke Kufah. Faham? Padahal itu gubernur yang ingin mengecek betul enggak kalau penduduk Kufah sebagian mereka telah membaiat kepada siapa? Kepada Husain. Mereka mengatakan waalaikumsalam ya ibn binta Rasulillah. Keselamatan bagi engkau wahai putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra putri, anak putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Husain. Mereka pikir itu Husain, padahal siapa? Nah, Ubaidillah bin Ziyad yadhunnuna annahu Husain, dan menyangka itulah Husain. Dan ketika dia masuk dalam keadaan bersembunyi malam-malam hari, fa'alima Ubaidillah bin Ziyad annal amr jiddun wa anna an-nasa yantadiruna al-Husain ibn Ali. Sehingga satu malam dia berada di Kufah, dia bisa memastikan kalau memang betul orang-orang Kufah pada waktu itu mereka telah membaiat Husain bin Ali sebagai khalifah, dan mereka tidak mau menjadikan Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin pada waktu itu. Jelas? Kemudian datanglah dia ke istananya, ya, dan dia mengirim utusannya. Ya, budak utusannya bernamanya Ma'qil. Siapa namanya? Ma'qil. Pemeran keberapa? Ke-6. Ingat ya, pemeran yang ke-6. Untuk mencari tahu siapa orang di balik ini semuanya, siapa? Betul bahasa tanya apa? Hah? So pang lenya. Utak seponyo ilikun. Ha, gitulah mungkin bahasanya. Kemudian fadhahaba ala narrajulun min Hims. Anu jabi 3000 dinarin li musa'adatil Husain radhiyallahu ta'ala anhu, fasara yas'alu hatta dulla ala dari Hani bin Urwah. Jadi pura-pura dia ini orang-orang yang datang dari Hims, dia membawa 3000 dinar untuk membantu pergerakan ini. Faham? Ya, lum naku mepeng nyo dari dinar untuk melancarkan usaha danyo. 4 kujuk peng, kuso kujuk. Faham? Ditunjukkanlah rumahnya siapa? Hani bin Urwah. Pemeran keberapa Hani bin Urwah? Pemeran ketiga. Pemeran kedua siapa? Muslim bin Aqil. Masya Allah, alhamdulillah. Fadakhala wajada Muslim bin Aqil. Kemudian beliau masuk ke rumah Hani bin Urwah, dan beliau mendapatkan Muslim bin Aqil pada waktu itu wabay'ahu, dia membaiatnya dan dia memberikan 3000 dinar. Faham? Jadi dia masih menyamar pada waktu itu. So wasara yataraddadu ayyaman hatta arafa ma indahum wa raja ba'da dzalik ila Ubaidillah bin Ziyad wa akhbarul khabar. Jadi dia beberapa hari ya wewe dinan puyai pegalewanya, puyai yang direncanakan. Sudah lengkap semua data, baru setelahnya dia mengkhabarkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Siapa yang akan mengkhabarkannya? Ma'qil. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ba'da istaqarat umur wa baya katsirun minan nas, dan ketika perkaranya sudah kuat dan manusia pada waktu itu sudah banyak membaiat Muslim bin Aqil, kemudian arsala ila Husain, kemudian dikirimlah surat agar Husain radhiyallahu ta'ala anhu
ya mendatangi Kufah karena semuanya sudah beres. Orang sudah sudah baiat Husain, berarti mereka sudah siap mati kan untuk membela Husain, kan seperti itu. Fa kharaja Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu fi yaum tarwiyah. Dan Husain pada waktu itu kan di Mekah kan. Datang surat dari Muslim bin Aqil, ya Husain kaji berangkat. Nyoka bereh mendung pokoknya. Baik, berangkatlah Husain radhiyallahu taala anhu hari tarwiyah. Berarti di bulan Dzulhijjah pada waktu itu. Hari tarwiyah tanggal berapa? Tanggal berapa dulu tarwiyah? Tanggal berapa? 8 apa 9? 8, dimulai dari 8 Zulhijjah. Taib. Wa kana Ubaidillah qad alima ma qama bihi Muslim bin Aqil. Dan Ubaidillah bin Ziyad telah mengetahui bahwasannya di belakang ini semuanya adalah Muslim ibnu Aqil. Bisa difahami ya? Kemudian datanglah dia ke rumahnya Hani bin Urwah. Dia bertanya, "Aina Muslim bin Aqil?" Kepada Hani bin Urwah. Mana Muslim bin Aqil? Dia kan sudah kirim mata-mata tadi kan. Dia sudah mengetahui di belakang ini semua adalah Muslim bin Aqil. Kemudian berkata, "La adri." Aku tidak mengetahuinya. Taib fanada maulahu ma'qalan fadakhala alaihi wa qala hal ta'rifu? Qala na'am. Fa usqita fi yadihi wa arafa anna al-masalah kanat khad'atan min Ubaidillah ibnu Ziyad. Nah pada waktu itu wali rahimani rahimakumullah, si Ma'qil ini kan dia sudah kasih apa? Dia sudah kasih apa? Kasih uang kan? Taib. Ma'qil ini sudah menyerahkan uang kepada Hani pada waktu itu di rumahnya si Hani tadi. Kemudian ditanya, "Mana Muslim bin Aqil?" Dia mengatakan, "Aku tidak mengetahui di mana Muslim bin Aqil. Aku tidak tahu." Tapi datang si Aqil tadi. Ya kan istilah terperangah lah. Ini yang kasih uang kemarin. Ternyata dia menyamar. Sudah adzan ya? Tapi adzan dulu kemudian kita lanjut. Mungkin nanti kita salatnya kita akhirkan ya. Tapi al-muadzin yu'adzin.
Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sampai Bapak Duma lanjut. Positif belum? Hah, sampai Bapak Duma? Hah? Sampai selesai? Jangan selesai. Baik, kemudian ayul hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Faqala lahu Ubaidillah bin Ziyad inda dzalik. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad berkata, "Aina muslimin aqil?" Di mana muslimin aqil? Ya, di mana sepupunya Ali yang menjadi aktor utama dalam masalah ini. Kemudian kata Hani, "Wallahi law kunna walau kana tahta qadami ma rafa'tuha." Demi Allah, kalau seandainya muslimin aqil itu ada di bawah kakiku, aku tidak akan menampakkan kepadamu. Fadarraba Ubaidillah bin Ziyad thumma amara bihabsihi. Kemudian dipukul oleh Ubaidillah bin Ziyad. Siapa Ubaidillah bin Ziyad? Gubernur Basrah, kemudian menjabat juga menjadi gubernur Kufah. Dipukul Hani pada waktu itu, Hani bin Urwah, dan kemudian diperintahkan untuk dipenjara. Jelas? Walam wa balaghal khabaru muslimin aqil fa kharaja bi alaf wa hasara qasra Ubaidillah. Nah, pada waktu itu muslimin aqil sudah dibaiat oleh banyak orang dari kalangan orang Kufah. Kurang lebih ada 4.000 orang yang kemudian mereka bergerak dan mereka mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad. Wa kharaja al-Kufah ma'ahu. Dan al-Kufah keluar bersama mereka pada waktu itu. Wa kana inda Ubaidillah fi dzalik wa asyrafun nas faqala lahum. Dan di sisi Ubaidillah bin Ziyad, orang-orang pembesar di istananya Ubaidillah bin Ziyad, karena waktu itu gubernurnya siapa? Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Pasti banyak orang-orang baik di situ, banyak ulama di situ. Jelas, banyak orang-orang yang hebat di situ. Taib, faqala lahum khadzalun nas. Jadi istananya Ubaidillah bin Ziyad sudah dikepung. Berapa ribu orang? 4.000 orang. Oleh siapa? Orang yang orang yang telah berbaiat kepada Husain radhiyallahu taala anhu, dan waktu itu siapa yang memimpin? Muslim bin Aqil. Kemudian kata orang-orang pembesar, mereka tahu persis orang Kufah itu gimana. Siban warta awayan, siban model itu bagaimana? Gampang nyo siban cara tapu bubar jamaah perrebenyo baywa rumoro aja. Siban cara. Ngerti betul mereka. Khadzalun nas an muslimin aqil wa wa'adum bil ataya wa khawwafahum bil jaysh Syam. Ya udah, kamu janjikan saja dengan pemberian-pemberian. Nyoka warmo nyoko jopeng, nyoka warmo nyoko jo, nyoka warmo nyoko jo. Ya, misalnya kalau kamu nggak pulang setelah kami memberikan kepada engkau dengan pemberian, akan datang pasukan dari Syam nanti. Akan datang pasukan dari ibu kota. Baik macam-macam kah? Abek. Ya, itu yang mereka lakukan. Fasaral umara yukhadziluna an-nas an muslimin aqil. Fama zalat mar'atu ta'ti wa ta'khudh waladaha. Ya, kemudian anak-anak mereka ada 4.000 orang tadi kan, ada anak muda, ada orang tua. Ma'aji acok kunan. Hai, nek ya Allah. Kupu kuno. Faham? Jadi ibu-ibu mereka pulang, datang ke situ mengajak anaknya pulang. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa ta'ti ar-rajul wa ya'khudhu akhah. Begitu juga abangnya ambil adiknya. Wa ya'ti amirul qabilah fayanhan nas. Datang pemimpin-pemimpin kabilah sudah dikasih uang semua sama dia. Dikasih uang kan, nyocok peng, puo medung wa kabilah dana. Wa kampung Pulau Raya cok deh, puo. Wa kampung Terubu cok deh, puo. Faham? Jadi pemimpinnya sudah dikasih uang. Ini caranya. Karena mereka faham orang Kufah itu mentalnya mental apa? Mental apa? Mental fulus. Tahu dia. Faham? Nah di sini ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang memberikan saran itu kan orang-orang pintar seperti kita sebutkan tadi. Ini menunjukkan kepada kita para demonstrasi itu jangan langsung dibunuh. Langsung hantam, langsung tembak, langsung ini dan itu. Bukan begitu cara Ahlussunnah menyikapi darah muslimin. Jadi kalau ada orang mengatakan pemberontak itu khawarij halal darah bunuh semuanya, ini dari mana ini?
Faham kaidah dalam ilmu usul fikih, ya, ketika seseorang bisa mendatangkan sesuatu yang ringan demi menjaga darah muslimin, diambil jalan yang ringannya. Iya, dan polisi juga dalam aturan negara kita di Indonesia sudah ada SOP-nya enggak? Ada SOP aturan polisi, orang cuman bawa tuntutan pakai karton ditembak? Nggak ada kan? Ya udah dibiarkan. Kalau mereka sudah membuat hal yang ibaratnya sudah mulai panas, sudah mulai bereaksi, biasanya polisi tembak apa? Tembak gas air mata. Faham? Jadi polisinya kadang lebih pintar, aturan polisi lebih pintar daripada orang yang suruh bunuh. Gimana mau dibunuh? Iya, boleh dibunuh orang khawarij dan tidak kita bisa katakan semua pendemo bisa dihukum kharid. Saya mengatakan boleh dibunuh para bughat, para pemberontak, yang mana kita tidak bisa ya mendiamkan kejelekan yang mereka lakukan kecuali dengan senjata-senjata kita lakukan. Kalau kita nggak bunuh dia tembak kita. Nggak ada cara lagi kecuali dengan dibunuh. Nah itu baru. Tapi kalau seandainya masih bisa di lobby, masih bisa diberikan yuwa, masih bisa di ini dan itu dilakukan. Dan itu yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad melalui sarannya siapa? Ulama-ulama yang pada waktu itu, orang-orang yang mulia, yang mereka dulu menjadi pemerintahan di barisan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Cuman faedah yang kita petik lainnya, ternyata tadinya katanya nunjak wana Husain kamu siap membela Rana. Ketika mereka mengepung istana Ubaidillah bin Ziyad sebanyak 4.000 orang, diiming-imingin uang, ditakut-takutin, akhirnya mereka semuanya hilang. Ya, ulam yabqa illa 30 rajul min 4,000. Ya, jadi mau yang punya pulang semua 4.000, tinggal 10 roda. Padu roda 10 roda tinggal. Ketika matahari mau tenggelam pada waktu itu, yang 10 ropi wa mendung, tinggal Muslim bin Aqil rahimahullahu taala. Mufhum? Nyo teh ustaz ho dari Jakarta ho dah. Dah Ustaz Firanda kuno Pulau Raya. Ustaz nenjak kuno bakal mau taklim bah. Nenjak kuno. Pokoknya beres mandu man, tenang ranu. Kamu jaga. Iya, namanya ustaz karena sudah dijamin aman dari saya. Pergi beliau kemari ngisi pengajian. Misal kita ngomong, kapuno orang kampung mendung. Tanya orang Pulau Raya yang ngundangnya kada perlu mendung. Tinggal ngiyantiro. Tiba kira-kira. Nyo telepon tak agak telepon njak kuno kamu bela apa kok jiberai mendung. Bantruk kuno kepung le orang kampung kabeh orang Pulau Raya. Hanalim tiro tinggal ngiyantiro ndai masjid. Ho gejak apa kira-kira. Mesti tanya orang kampung kamu pom ne oh tak perlu ku deh. Mangaya hok belum. Itulah kondisinya. Faham? Orang Kufah itu pengkhianat. Orang Kufah di sini siapa? Syiah. Mangnya akan kita sebutkan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tinggallah Muslim bin Aqil sendiri pada waktu itu. Wa dhahaba kullun nas anhu, manusia pergi semua darinya. Wa baqiya wahidan yamshi fi durubil Kufah la yadri aina yadhhab. Tinggal beliau sendiri di Kufah. Ya, enggak tahu beliau mau ke mana beliau pergi. Kemudian beliau mengetok mengetok pintu. Seorang perempuan dari Kindah. Kemudian dia berkata, saya ingin air. Belum kagrah dano, ana kagrah. Fastaghrabat minhu thumma qalat lahu. Kemudian kaget wanita ini. Siapa kamu? Qala ana Muslim bin Aqil wa akhbara al-khabar wa ana an-nas khadhalu. Saya Muslim bin Aqil, utusannya Husain radhiyallahu taala anhu, dan manusia telah berkhianat kepada saya. Dan Husain akan datang kemari. Li'annahu arsala ilaihi an aqdima fa adkhalathu indaha fi baiti mujawirin. Taib. Pada waktu itu dia mengatakan Husain kagejak menjak kuno yang kakulim surat gayan Husain menjak kuno. Akhirnya dimasukkanlah Muslim bin Aqil ke rumahnya, kemudian didatangkan air, didatangkan makanan. Tetapi anak perempuan ini orang Kufah tadi, ya, melaporkan kepada Ubaidillah bin Ziyad kalau Muslim bin Aqil berada di rumah tersebut. Pengkhianat enggak? Kan seharusnya kalagi nyo kakeh Muslim bin Aqil. Nyo puda pegat man lo. Kakeh nyo kok kirim lu balik ke Jakarta. Kan seharusnya kayak gitu kan?
Tapi justru dilapor kepada Ubaidillah bin Ziyad. Siapa Ubaidillah bin Ziyad? Gubernur pada waktu itu. Farsala ilaihi sab'ina rajulan fahasaruhu faqatalahum wa fi nihaya istalama lahum indama ammanuh. Kemudian waktu itu dikirimlah laki-laki kurang lebih ayyuhal ikhwah ada 70 orang laki-laki untuk mengepung rumah tempat persembunyian Muslim bin Aqil. Kemudian dibawa, singkat cerita, beliau dibawa ke istananya Ubaidillah bin Ziyad. Falamma dakhala salu Ubaidillah bin Ziyad. Dan ketika bertemu dia dengan Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bertanya, "Apa sebab engkau keluar ke sini?" Qala bai'atun fi anaqina lil Husain ibn Ali. Ya, kami ingin membaiat orang-orang yang sudah siap membaiat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain. Berapa orang tadi? 40 ribu. Oh, kawanya mendum. Kai dua rumah. Kai kai pajobu. Udah urusan dia di rumah. Tinggal beliau sendiri. Alaysat fi unuqika bi'ali Yazid? Bukankah Yazid bin Muawiyah sudah menjadi pemimpin? Kenapa kamu tidak berbaiat kepadanya? Faqala lahu inni qatiluka qala da'ni usi. Kemudian katanya, saya akan bunuh kamu. Kamu sudah buat kekacauan di sini. Kemudian kata Muslim bin Aqil, berikan waktu kepada saya untuk memberikan wasiat. Kemudian, na'am usi faltafata fawajada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau melihat tiba-tiba di situ ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Faqala anta aqrabun nas minni rahiman ta'al usik. Wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, saya nggak tanya lagi ya pemain keberapa ya. Tapi penting kan ingat saja ini pemerannya sudah berapa orang. Kemudian sudah 8 ya. Masya Allah. Kemudian dia berkata, siapa yang berkata? Muslim bin Aqil. Engkau adalah manusia yang paling dekat denganku dan manusia yang paling memiliki kasih sayang. Kemari engkau, saya ingin memberikan wasiat kepadamu. Kemudian singkat cerita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya Muslim bin Aqil menulis dalam surat tersebut yang beliau titip kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, surat tersebut ditulis untuk Husain, irji bi ahlik wa la yaghurannaka ahlul Kufah fa inna ahlul Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni. Ya, wahai Husain, kembalilah engkau kepada keluargamu. Jangan sampai ahlul Kufah itu menipumu, karena memang ahlul Kufah mereka telah berdusta kepadamu dan mereka telah berkhianat kepada saya. Dan aku tidak tahu kecuali mereka adalah para pendusta. Subhanallah. Iya, dan nanti kita akan membawa kisahnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah dikhianati oleh orang Kufah. Apa yang kita sebutkan tadi, humur rijal walaysu birrijal. Mereka seakan-akan adalah pembela saya, tapi sebenarnya mereka bukan pembela saya. Dan demikian orang Kufah, pengkhianat. Orang Syiah itu pengkhianat. Memang kita tidak mengatakan mereka terlibat langsung terbunuhnya Husain, terbunuhnya Muslim bin Aqil, tapi tadinya mereka mengirim surat untuk minta agar Husain datang ke negeri mereka. Ketika Husain datang ke negeri mereka, apa yang mereka lakukan? Justru mereka berkhianat. Setidaknya mereka selamatkan Muslim bin Aqil pulang ke kampungnya, tapi mereka biarkan beliau sendiri di situ. Pengkhianat atau tidak ini? Pengkhianat. Ketika diberikan amanah berkhianat, kan begitu. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, qutila inda dzalik Muslim bin Aqil fi yaumi Arafah. Dan dibunuhlah Muslim bin Aqil pada waktu itu di hari Arafah. Berarti Husain sudah berangkat berhari apa? Tanggal 8 ya. Hari Arafah tanggal berapa? Hari Arafah tanggal berapa Arafah? 9. Berarti satu hari Husain berangkat. Ya berarti kan belum sampai Husain ke Kufah. Baru satu hari perjalanan. Hari kedua Husain melakukan perjalanan ke Kufah, ternyata Muslim bin Aqil sudah dibunuh. Taib qabla maqtal Muslim bin Aqil biyaumin wahidin. Taib wa kana katsirun minas sahabah. Dan pada waktu itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah berusaha menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar ke Kufah. Iya, di antara ulama, di antara sahabat yang waktu itu meminta kepada Husain agar tidak keluar ke Kufah adalah Abdullah bin Umar
Ubaidillah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Kullu haula'i lamma alimu anna al-Husain yuridu an yakhruja ila al-Kufah nahawhu. Ketika mereka tahu kalau Husain akan pergi ke Kufah, mereka melarang. Di antara yang disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau memegang Husain radhiyallahu taala anhu, memeluk Husain agar Husain tidak pergi. Tapi Husain radhiyallahu taala anhu beliau tetap dengan pilihannya beliau. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Husain radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang mulia. Beliau adalah imam dari imamnya mujtahid. Kalau seandainya sesuatu yang datang dari seorang ulama mujtahid, apabila benar beliau mendapatkan 2 pahala, kalau seandainya salah mereka mendapatkan 1 pahala. Bisa difahami? Dan ini ijtihadnya Husain radhiyallahu taala anhu, yang mana ijtihadnya beliau menyelisih daripada ijtihad sebagian sahabat yang lainnya. Bisa difahami ya? Sampai-sampai disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah dari Sya'bi rahimahullah, kana Ibnu Umar di Mekkah fabalaghahu anna al-Husain qad tawajjaha ila al-Iraq falahiqahu ala masirati 3 layalin faqala aina turid. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengetahui Husain radhiyallahu taala berangkat ke Kufah, dan beliau mengejar Husain radhiyallahu taala anhu sampai 3 hari 3 malam perjalanan. Siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian ketika beliau bertemu setelah 3 hari perjalanan, aina turid? Kemana hendak engkau pergi wahai Husain? Qala Iraq, aku ingin pergi ke Iraq. Wa akhraja lahu kutubal lati ursilat minal Iraq yu'linuna anhum ma'ah. Husain enggak tahu kalau Muslim bin Aqil telah dibunuh. Husain tidak tahu kalau seandainya ada surat untuk meminta Husain kembali, karena surat itu belum sampai. Husain sudah melakukan perjalanan. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Husain menampakkan tulisan-tulisan yang ada 500 tadi kepada Abdullah bin Umar kalau mereka ingin membaiat saya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, la ta'tihim. Jangan kau datang ke mereka wahai saudaraku. Jangan kau datang mereka. Tapi Husain radhiyallahu taala anhu beliau tetap dengan ijtihadnya beliau radhiyallahu taala anhu. Faqala Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni muhadditsuka haditsan. Inna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhayyarahu baina ad-dunya wal akhirah. Fakhtara al-akhirah wa lam yarid dunya. Wa innaka bid'atun minhu. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada. Wa ma sarafa Allahu ankum illa lilladhi wa khairul lakum." Fa aba ayarjiya fa'tanaqahu Abdullah bin Umar wa baka wa qala istaudi'uka Allahu min qatilin. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah di jilid yang ke-7 di halaman 162. Abdullah bin Umar berkata, aku ingin memberikan kepada engkau sebuah hadis di mana pada waktu itu Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memilih dunia ataukah memilih akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk akhirat dan beliau tidak menginginkan dunia. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala, wahai Husain, engkau adalah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya. Dan di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sebutkan, Husain radhiyallahu taala anhu beliau datang ke Kufah bukan semata-mata ingin urusan dunia, bukan untuk mendapatkan uang, bukan itu sama sekali. Ya, tetapi ada sesuatu hal yang beliau inginkan, ya, untuk kebaikan A, kebaikan C, kebaikan D, sehingga ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu jangan difahami oh berarti Husain pergi ke sana ingin minta peh, ya, cowok jabatan. Bukan hanya itu yang beliau inginkan. Dan insya Allah sahabat Nabi, ya, mereka adalah orang-orang yang menginginkan akhirat, dan dunia itulah sesuatu yang hina buat mereka. Bisa difahami ya. Kemudian Husain radhiyallahu taala anhu beliau tetap dengan keyakinannya. Kemudian dipeluklah oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Umar mengatakan, aku titip engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wa Husain dari pembunuhan dari orang-orang Kufah. Kemudian Abdullah bin Zubair juga berkata kepada Husain, aina tadhhabu? Kemana engkau pergi wahai Husain? Tadhhabu ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak
la tadhhab fa abal Husain ila ayyakhruja. Apakah engkau ingin pergi suatu kaum yang mereka telah membunuh bapakmu? Karena yang membunuh Husain Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Muljam berasal dari Irak. Kan tohirnya seperti itu. Nam wa ta'anu akhak, dan mereka juga yang telah membunuh saudaramu. Jangan kau pergi ke sana wahai Husain. Tapi Husain radhiyallahu ta'ala anhu tetap dengan ijtihad beliau, dan beliau kemudian pergi. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Aba Abdillah, inni laka nasihun wa inni alaika mushfiqun, qad balagani anna qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila al-khuruj ilaihim fala takhruj ilaihim, fa inni sami'tu abaka yaqul fi Kufah wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa maluni wa abghaduni wa ma yakunu minhum wafa'un qad wa man faza bisam al-akhib. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Abdillah Husain radhiyallahu ta'ala anhu, aku ingin memberikan nasihat kepadamu. Aku sangat mencintaimu wahai saudaraku. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya telah datang dari kaum Kufah. Mereka telah mengirim surat kepadamu dan mereka mengajak engkau untuk pergi ke Kufah. Maka Husain, jangan kau pergi ke tempat tersebut wahai Husain, karena aku pernah mendengar bapakmu yaitu Ali bin Abi Thalib telah berkata tentang orang Kufah, wallahi aku sudah jenuh sama mereka, aku sudah capek sama mereka, aku sudah cukup benci sama mereka, dan mereka juga capek dengan aku, dan mereka juga benci kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, karena mereka memang orang yang tidak pernah menunaikan janjinya. Tetapi Ali bin Abi Thalib, Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau tetap pergi. Dan kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita, Husain radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu terbunuh di sebuah tempat yang bernama Karbala. Singkatnya demikian. Dan Yazid bin Muawiyah tidak terlibat dan dia tidak memerintahkan pasukannya untuk membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi pada waktu itu ada seorang pengkhianat yang berada di pasukannya Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian dia melempar tombak atau panahnya, kemudian tersungkurlah cucu Nabi SAW Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dipancung kepala beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian datang berita itu kepada Yazid bin Muawiyah, dan Yazid bin Muawiyah pada waktu itu beliau tidak rela dan tidak ridha ya terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Bisa difahami? Tetapi yang membunuhnya adalah utusannya. Singkat ceritanya demikian. Dan tentunya kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, orang yang mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang pasti, yang mudah, yang tidak ada keraguan sama sekali dalam hati kita bahwasanya kita sangat mencintai Rasulullah insyaallah, dan kita sangat mencintai ahlul baitnya Nabi, terkhusus Husain radhiyallahu ta'ala, dan kita mengutuk orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Husain. Karena Husain pada waktu itu beliau telah menawarkan dua tawaran. Ketika beliau melihat beliau hanya jumlahnya cuma beberapa ratus orang, sementara mereka memiliki pasukan ribuan orang, Husain radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu berkata, berikan saya izin supaya saya pulang kembali ke Madinah, atau biarkan saya bertemu dengan Yazid bin Muawiyah di negeri Syam. Itu dua tawaran yang diberikan Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tetap mereka membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka tidak mau mengambil tawaran yang ditawarkan oleh Husain radhiyallahu ta'ala anhu wardahu. Dan insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang, nanti kalau saya kajian ke sini tolong diingatkan, kita baca supaya nggak penasaran, kisahnya nggak putus, cuma nanti kita baca perjalanannya lagi ya. Dan faedah-faedah yang bisa kita petik, karena itu banyak terkadang dijadikan syubhat oleh sebagian orang dari kisah ini. Dan ingat pemeran-pemeran utama yang kita bahas di malam hari ini, jelas ya. Dan hampir antum sini tidak punya kitab untuk menulis, dan saya husnudzon antum ibarat seorang ulama salaf. Ya, waktu itu ada seorang ulama salaf, ya, dia ditanya, kalau saya tidak salah Waqi bin Jarrah, dia ditanya, kenapa kamu ketika hadir di majelis nggak pernah bawa buku, sementara hafalanmu lebih banyak dari hafalan saya? Ya, yang bawa buku, yang menulis
hafalannya nggak sehebat hafalannya yang nggak bawa buku tadi. Tapi kenapa engkau lebih banyak, lebih hebat hafalannya, lebih kuat hafalannya dibandingkan orang yang bawa buku? Dia mengatakan bahwasannya, dia cerita bahwasannya dia meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat sehingga hafalannya kuat. Ya, jadi antum diuji nanti kira-kira hafalan antum kuat enggak? Nanti ketika kita ketemu siapa pemain utamanya. Jangan-jangan antum merompak habis sembahyang Isya, tahu pemeran utama kedua. Nah, jadi jangan sok-sok nggak bawa catatan seperti ulama tadi. Kalau tadi wajar dia hafal. Bisa difahami ya? Rasulullah mengatakan qayyadul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan menulis. Taib, kita tutup. Nah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله